Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi alhamdulillah ya, segala puji syukur wabarakatuh. pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita bisa berjumpa lagi di pertemuan yang kelima ya di Iya, kelas Pak. online ini. Iya, Pak. Walaupun sering gangguan ya, sering gangguan gangguan teknis online ya, tapi kita patut bersyukur karena kita masih bisa ya walaupun secara online ya. Ya, ini ada beberapa teman-teman yang menyusul ya karena tadi sempat terputus dan tersambung kembali. Nah, ya. Oke, kita langsung saja ke materi ya. Nah, ini kita akan bahas mengenai elemen layout. Ya, layout itu jadi tampilan ya dalam web kita ya, dalam mendesain sebuah web agar dia terlihat komunikatif. Ya, komunikatif itu maksudnya bisa bersifat dua arah gitu. Jadi seorang yang melihatnya itu seolah-olah menemukan jawaban dari yang ingin didapatkan dari web tersebut ya. Juga estetis yaitu kepantasan, layak apa ya istilahnya itu. Ya pokoknya enak dilihat lah ya, estetis ya. Dan juga ekonomis ya. Jadi dia tidak terlalu makan banyak kuota atau terlalu banyak animasi yang membuat space memorinya habis gitu ya. Hendaknya seorang web designer perlu memperhatikan pedoman-pedoman yang ada dalam membuat tata letak suatu tampilan, yaitu dalam mengatur elemen-elemen layout ya. Dia harus memperhatikan bagaimana elemen-elemen layout tersebut ya. Yaitu melihat dari keseimbangannya ya. Jangan sampai sebuah layout itu tidak seimbang, lalu kontras, konsistensi dan ruang kosong ya. Lalu keseimbangan ini itu adalah hasil dari suatu atau lebih elemen desain ya, sehingga antara satu dengan yang lainnya memiliki bobot yang sama ya. Artinya jangan sampai terlihat miring. Miring itu dalam artian misalkan lebih besar di sisi kanan atau lebih besar di sisi kiri gitu ya. Jadi kanan dan kirinya itu sama ininya ya, sama panjang lebarnya ya, atas bawahnya juga sama ya, tidak istilahnya itu tidak terlihat jomplang ke kanan atau jomplang ke kiri. Lalu di sini ada namanya keseimbangan simetris atau formal. Nah, pada umumnya ya secara formal ya web itu dia terlihat seperti ini gitu ya. Tapi ada juga yang terlihat berbeda ya. Nah, ini namanya keseimbangan simetris atau formal. Nah, ini adalah keseimbangan yang memiliki elemen yang bobotnya sama pada dua sisi garis vertikal imajiner halaman web ya, sehingga bentuknya menjadi terkesan formal. Ini biasanya web-web yang memang perusahaan-perusahaan yang formal, perusahaan-perusahaan yang memang dia secara apa ya dibilang tuh legalitasnya dia memang baik gitu ya, secara maksud perusahaan-perusahaan yang resmi ya. Ini biasanya seperti itu. Web-web yang resmi, perusahaan instansi atau perusahaan yang memang dia untuk hal-hal yang bersifatnya resmi. Nah, dari tampilannya saja dia sudah terlihat bahwa ini adalah untuk suatu yang saya itu serius ya, suatu yang resmi gitu ya. Mudah pembuatannya tapi terkesan membosankan dan kurang menarik memang ya. Memang ketika kita melihat web, misalnya nih teman-teman saya tanya ya, teman-teman kalau lagi iseng ya, lagi ada waktu luang, misalkan benar-benar waktu kosong deh, saya tanya, teman-teman lebih senang buka web perusahaan resmi atau buka Instagram atau buka yang lain? Satu yang misalnya aplikasi atau Facebook atau apa medsos gitu ya, web-web medsos ya. Biasanya kan lebih milih web medsos kan, kayak Instagram, Facebook apa gitu kan. Kenapa? Karena memang tampilannya tidak membosankan ya kan. Kalau web perusahaan resmi kan memang kelihatannya kaku gitu ya. Jadi kita nanti mah apa ya kalau dibilang males gitu kan. Nah, tapi kalau dari segi fungsi, dari segi informasi ya yang pastinya lebih bagus ya web-web resmi tersebut, perusahaan-perusahaan tersebut. Kenapa? Karena bisa menambah pengetahuan kita, bisa menambah
mungkin bisa jadi nanti kita kerja di sana dan kita dapatkan informasi lebih. Bahkan disarankan ketika teman-teman nanti melamar pekerjaan, usahakan kalau memang dia ada webnya, ya perusahaan resmi tersebut, buka dan pelajari sehingga ketika nanti wawancara, nah itu tahu gambarannya, ya sudah tahu gambaran apa isi perusahaan tersebut ya. Walaupun memang tampilannya itu ya gitulah ya, kurang menarik gitu kan, kaku ya, sifatnya kaku, ya. Nah, ini kecil banget ya. Nah, lalu ada keseimbangan asimetris ya. Mempunyai elemen yang tidak bobotnya pada dua sisi garis vertikal. Ya, imajiner halaman web sehingga tata letaknya tampak lebih dinamis, adanya ruang kosong ya. Halaman berikutnya ya. Nah, dari halaman kosong itu warna sebagai penyeimbangan antar objek. Bila objek lebih besar dari yang lain, berikan warna muda atau warna yang tidak terlalu kuat. Nah, kenapa? Karena kalau warnanya terlalu kuat atau terlalu kerang, misalnya apa ya, menyilaukannya, jadi salfok atau galfok nantinya, ya. Salah fokus atau gagal fokus gara-gara ngelihat warna di sebelahnya itu lebih terang daripada warna pada informasi yang disajikan, ya. Lalu bentuknya di mana objek yang memiliki kesan datar namun memiliki detail bentuk yang sederhana akan seimbang dengan objek kecil dengan detail yang lebih teliti, ya. Nah, lalu posisi menempatkan objek yang dominan pada posisi agak ke tengah akan terlihat seimbang dengan area dan objek yang lebih kecil pada lawan arahnya, ya. Nah, ini asimetris yang informal, ya. Ini adalah keseimbangan asimetris atau yang sifatnya biasanya informal atau perusahaan-perusahaan yang memang sifatnya bukan untuk yang resmi gitu ya. Nah, ini gambarnya ya, tadi kayaknya double ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi warna yang kosongnya itu, yang ruang kosongnya itu, kalau bisa bahkan ya disarankan warnanya jangan terlalu terang ya. Karena orang akan jadi salah fokus, jadi malah melihat yang apa ya, bukan mainnya atau domain, misalnya apa ya, tujuannya gitu ya. Nah, ini memang biasanya yang informal seperti ini ya. Jadi dia besar di sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, lalu ada namanya keseimbangan radial. Nah, semua elemen memancar keluar dengan model melingkar ya, dari titik tengah satu objek. Keseimbangan radial lebih mudah untuk diimplementasikan karena objek akan seimbang bila objek berada di tengah. Ya, untuk itu menempatkan objek pada posisi tengah, maka desain nampak lebih seimbang. Ini dia bentuknya di tengah, ya. Bentuknya di tengah, bulat, ya. Keseimbangan radial. Nah, kontras. Kontras maksudnya adanya bagian yang disengaja di apa ya, di satu ditimbulkan gitu ya, biar orang itu fokus ke bagian tersebut ya. Ya, di sini menunjukkan bagian yang dianggap lebih penting dari bagian yang lainnya. Sengaja. Jadi ketika melihatnya langsung oh iya ini yang dicari gitu ya. Nah, kontras dapat dinyatakan dengan membedakan ukuran serta warna dari elemen-elemen layout. Ya, misalkan dia gede sendiri atau dia warnanya terang sendiri ya. Yang lainnya misalkan gelap, ini dia terang gitu kan. Nah, ini memang tujuannya itu untuk mengalihkan perhatian si pembaca web itu atau si apa ya yang menikmati web itu untuk difokuskan ke sana gitu ya. Nah, pemberian kontras pada suatu objek harusnya kontras yang positif karena kontras yang diberikan negatif pada objek tersebut akan menjadi samar-samar bahkan tidak terlihat karena terserap oleh background ya. Nah, jangan sampai kontrasnya itu malah menjadi lebih gelap atau menjadi lebih pudar ya. Maksudnya kontrasnya harus dia lebih terang dan lebih bisa dilihat gitu ya. Ini jangan sampai terbalik gitu ya. Backgroundnya malah lebih kereng daripada tujuan utama apa yang ingin disampaikan. Nah, sehingga si pembaca web itu yang ingin melihat web tersebut malah menjadi pusing gitu kan. Ini apa maksud tujuan dari web ini gitu kan. Kenapa kok saya jadi nggak bisa baca
Nah, jadi jangan sampai seperti itu ya. Kontrasnya itu harus backgroundnya itu dia harus lebih muda warnanya ya daripada yang dituliskan ya. Itu harus lebih tua ya. Harus lebih terang ya dibandingkan dengan background ya. Nah, konsistensi ya. Arti konsistensi ini maksudnya adalah ada yang keberlanjutan ya. Jadi bentuknya itu dari dulu sampai sekarang ya begitu gitu ya. Bentuk simetrisnya ya. Nah, dari dulu sampai sekarang memang seperti itu. Nah, di sini dikatakan informasi lebih dimengerti oleh pengguna bila mempunyai aliran-aliran yang baik, sedikit gangguan yang menghambatnya ya suatu aliran informasi dapat dikatakan kontinu dan harmonis bila tampilan mencerminkan kesinambungan dari satu bagian ke bagian yang lain. Ya, ini juga dikatakan konsistensi juga ya. Jadi ketika kita membuat sebuah desain web ya itu bukan kalau bisa ya, harusnya ya memang seharusnya dia jangan sampai terputus ininya. Maksud terputus itu gini. Misalkan nih di sini kosong gitu ya. Atau muncul di sini. Yang kosong lagi gitu kan. Muncul lagi di sini kosong. Nah, kalau memang ingin buat yang bagus tuh ya seperti ini ya. Konsistensi maksudnya tuh dia di sini ada tulisan, ada semuanya gitu ya. Jangan sampai ada bagian-bagian yang terputus atau bagian-bagian yang kosong. Nah, kalau ada bagian yang kosong itu terlihat tidak rapi ya. Tidak rapih dan tidak harmonis ya. Nah, kontinuitas dapat dibuat dengan membuat halaman-halaman mempunyai gaya bentuk atau warna yang memberikan pengguna merasakan kesinambungan dengan halaman lainnya ya. Nah, itu juga halamannya misalkan ini kan backgroundnya putih ya, terus ada warna oranye abu-abu gitu kan. Nah, ini ketika misalkan klik yang mana ini gitu kan. Ternyata begitu diklik tuh warnanya jadi pink. Nah, itu dia nggak nyambung ya. Kalau memang dia awal mukanya itu dia warnanya seperti ini ya, maka ketika dia klik berita yang lainnya di halaman berikutnya, ya minimal warnanya dari warna yang ada di sini, gitu ya. Kalau misalnya seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalnya tatunya beda, ya tatunya jadi biru muda atau menjadi apa gitu kan, nanti orang kan nyangka loh ini dari link yang sama atau link yang berbeda gitu kan. Menyatakan adanya kesinambungan itu kan ketika halaman satu dengan halaman berikutnya kan dia sama warnanya gitu ya, sama warnanya. Nah, konsistensi membuat pengunjung nyaman karena dapat menjajah situs dengan mudah ya. Artinya si penjelajah web ini ya dengan konsistensi ini dia akan mudah untuk melihat ya kan. Kalau misalkan nih ada bagian-bagian yang bolong ya kan, terus cari-cari lagi gitu kan, apalagi totonya misalkan nih ini kan dia konsistensi itu gini, ini ukuran hurufnya pun sama ya teman-teman ya, ukuran hurufnya pun hampir sama dan fontnya pun juga sama. Nah, ketika ada yang berbeda, misalkan totonya di sini kecil sendiri, ini gede, kan? Ini kecil lagi, terus ini ada yang kosong, terus ada lagi yang pokoknya ancur-ancuran lah ya. Nah, itu si pengunjung web, si penjelajah website itu dia akan pusing ya kan. Ini mencari berita ini kok mana gitu kan. Totonya ada di bawah nyempil ya, misalnya tato di sini nyempil, kecil gitu kan di sini. Akhirnya apa? Udahlah, tak usah dibuka saja ya. Yang seperti itu jangan sampai kita lakukan ya. Jadi dalam mendesain itu pun juga perlunya konsistensi, yaitu adanya kesinambungan ya dari segi tulisan, alurnya ya, terus dari segi bentuk tulisannya, font tulisannya, ukuran tulisannya, dan juga tata letak bentuknya ya. Kalau memang dia bentuknya seperti huruf U gini ya, huruf U gitu kan. Jangan sampai nih dari sini tatanya muncul di sini tulisan berita gitu kan. Muncul lagi tatanya di sini berita. Tatanya muncul lagi di sini berita. Nah, ini kan orang pusing lihatnya ya. Lalu konsistensi dapat diterapkan pada margin layout yang tadinya saya katakan ya, huruf, warna, dan paling utama adalah navigasinya ya. Nah, ini navigasinya nih ya. Nah,
konsistensi sangat efektif untuk membangun brand perusahaan, ya. Brand bukan hanya logo, tapi keseluruhan atribut meliputi logo, slogan, warna, dan kualitas dan emosional, ya. Nah, ini contohnya salah satunya UI, ya. Ketika kita melihat warna ini, ya kan, pastilah kita akan teringat dengan Universitas Indonesia, ya. Misalkan Inais apa nih, kan? Warna yang identik dengan Inais tuh mau pakai warna apa nih? Benchmark-nya apa nih? Benchmark-nya apa, ya? Nah, sehingga ketika dibuat webnya, seorang ketika melihat warnanya aja itu udah, oh ini Inais gitu ya. Oh ini kampus UI gitu kan. Nah, itu akan menjadi suatu benchmark teman-teman ya. Jadi tidak usah lagi menjelaskan warna ini loh gitu kan. Kalau misalnya apa main bolanya Viking ya. Viking, benar kan? Nah, itu biasa identik dengan warna apa tuh? Biru ya. Nah, sehingga ketika ada warna biru ya pasti identik dengan Viking gitu kan. Kalau Jakarta oranye ya kan, The Jack ya kan. Gitu ngeliat warna oranye pasti identik dengan The Jack. Nah, itu dari segi warna ya. Artinya konsistensi, ya, ada kontinuitas, artinya keberlanjutan, ya, adanya kesinambungan. Dari dulu sampai sekarang warnanya itu ya itu gitu kan. Nah, ini juga ya kan, ketika membuat web ya, jangan gonta-ganti warna ya. Ketika memang warnanya itu ya, misalkan oranye atau mungkin biru ya, maka ya udah. Bentar ya. Nah, jadi ketika kita memang sudah identik dengan warna tersebut, ya sudah jangan pakai warna apa namanya warna yang lain. Jadi seperti itu teman-teman ya, jangan gonta-ganti warna. Nah, terus adanya ruang kosong ya. Maksud ruang kosong ini agar si pembaca, si penjelajah web atau si pengunjung ya itu tidak pusing juga ya. Jadi kalau terlalu rapet ya, rapet mana jadi nggak bisa kebaca kan. Nah, ini untuk istilahnya mengistirahatkan mata juga ya. Satunya satu itu mengistirahatkan mata. Kalau di sini dibilang dibentuk berbagai macam sehingga dapat tambah kesan elegan. Maksudnya elegan itu bagus gitu kan. Saya tuh wah apa ya enak lah dilihat ya, terus juga bagus lah gitu kan. Dan kesempurnaan pada suatu desain. Walaupun sebenarnya yang paling penting itu adalah tidak membuat pusing si penjelajah web ya, tidak membuat pusing si pengunjung web ya kan. Kalau terlalu rapet itu ini aduh apa bacanya ini gitu kan. Apalagi yang orang-orang yang umurnya mungkin udah 60 tahun ke atas gitu, buka website kita bukannya dia senang malah di opname gitu kan, gara-gara lihatnya terlalu rapat ya. Nah, ruang kosong sebagai prinsip desain mungkin dapat dilihat serupa dengan ruang yang disia-siakan ya. Maksudnya disengaja dikosongkan ya. Ruang kosong kemudian berarti sebuah kemewahan dan semakin Anda kurang menggunakan suatu semakin Anda mendapatkan lebih banyak. The less you use, more you must to have ya. Nah, jadi ketika ada ruang kosong ini memang sengaja untuk membuat kalau dibangun sesuatu yang itu memang justru malah apa yang kamu dapatkan gitu kan. Lalu lebih banyak ruang kosong dilihat dari sesuatu yang lebih atau sesuatu yang mahal dan dapat memberikan posisi tertentu dalam kaitan brand sebuah perusahaan dengan target penjualan dengan konsumen kelas atas atau posisi desain itu sendiri ya. Desain dengan ruang kosong yang rapat dan penuh sesak akan terlihat sebagai sumber jalan untuk menghemat biaya ya kan. Memang semakin banyak ruang kosong memang semakin banyak makan tempat ya kan. Tapi semakin sedikit ruang kosong maka tempat berarti makin banyak yang terpakai. Berarti itu menyatakan apa? Yang memiliki banyak ruang kosong pasti itu memang orang-orang yang memiliki biaya yang banyak untuk membuat web tersebut gitu ya.
Membuat ruang kosong akan benar-benar menambah nilai untuk brand pada produk tertentu. Ya, jadi semakin banyak ruang kosong, ya berarti memang orang kaya gitu yang membuat web tersebut. Tapi ruang kosong bukan berarti juga kosongnya itu kosongnya misalkan ini nggak ada kosong gitu ya. Bukan sebenarnya maksudnya kosong itu seperti ini gitu ya. Seperti ini. Kan ada tuh mungkin yang biayanya mepet gitu ya. Bikin website yang biayanya mepet ini diisi juga ya kan, ini diisi juga nih, ini dikecilin, ini masuk sini itu sini dibagi dua ya kan. Nah, itu berarti dia biayanya mepet ya. Biayanya sedikit ya. Nah, inilah beberapa tips dan trik ya dalam membuat web ya. Dalam membuat web sehingga kita akan menjadi lebih indah lagi dan bahkan kita menjadi lebih profesional lagi ya dalam membuat web. Tergantung bagaimana kebutuhan web tersebut. Ya, kalau memang web itu untuk web yang resmi sifatnya tadi ya. Dia sifatnya simetris ya di tengah-tengah. Kalau misalkan dia memang web-web yang tidak resmi atau untuk keperluan yang memang tidak begitu formal ya, maka dia sifatnya agak asimetris ya, dan bentuknya pun agak-agak mungkin ya agak-agak santai loh warnanya ya, dan juga tidak kaku ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika kita membuat web pun ya sebenarnya sama ya seperti kita mendesain rumah, mendesain segala macam ya, flyer, mendesain spanduk dan lainnya pun juga seperti itu. Ya secara prinsip sama lah ya. Ketika mendesain spanduk pun juga sebenarnya kalau spanduk-spanduk yang resmi dia pasti akan ya seperti itu juga ya kan. Dia simetris formal ya, dia simetris ya pokoknya terlihat dah formalitasnya ya. Nah. Ada mau tanyakan nggak? Ada yang ingin tanyakan? Halo? Mungkin di sini ada pulau ya yang tahu lebih. Ini biasanya anak-anak milenial ini biasanya lebih paham ya mengenai desain-desain ya, bentuk-bentuk yang lagi hit, lagi ngetrend tuh kayak gimana sih gitu kan. Gak selalu kotak, misalkan tadi ada yang perpaduan bulat, kotak apapun segi panjang, segi 5, segi 6 gitu ya. Istilahnya ya inilah misalnya itu tergantung inilah teman-teman tuh punya rasanya tuh kayak gimana. Ya apalagi kalau yang informal ya. Kalau yang informal tuh bebas-bebas aja kan, asalkan sopan gitu ya. Bebas sama artinya bentuknya ya yang mau bulat, mau kotak, mau persegi panjang, mau segi 5, segi 6, segi 7 ya kan. Yang penting bisa menarik hati gitu ya. Nah, sekarang lebih banyak yang ke informal teman-teman ya. Bahkan perusahaan-perusahaan yang formal, yang instansi-instansi yang formal, instansi pemerintahan ya kan, itu malah sekarang lebih banyak ke informal ya. Contoh misalkan seperti instansi kementerian ya, banyak ya kan. Itu ketika dia buka di Instagram, ya di medsos ya, bentuk webnya itu untuk web juga loh. Instagram itu salah satu bentuk web ya, walaupun itu aplikasi. Itu kan kalau kita lihat dia bentuknya nggak kaku kan, dia luas ya kan, walaupun dia itu Kementerian BUMN ya. Kalau dulu kan ketika kita bicara masalah kementerian pemerintahan itu kan bentuk webnya itu kaku ya kan, informasinya itu juga kaku, itu bahasanya juga kaku. Tapi sekarang itu ketika dia menyasar ke masyarakat
milenial, dia akan menjadi luas, menjadi fleksibel, dan bahkan menjadi lebih informal ya, menjadi lebih informal. Nah, ini memang ada pergeseran ya, ada pergeseran, memang ada perubahan ya, ya tergantung inilah teman-teman ya, tergantung apa keperluan ya. Mungkin kalau misalnya nanti teman-teman atau pulau ya, atau yang lainnya ya, saya jadi pulau mulu nih, ntar yang lain ngiri, bapak pulau mulu gitu kan. Ya karena yang sering buat saya lihat ya, mungkin kalau ada yang lain boleh kirimin ke saya ya, yang suka bikin apa desain-desain ya, mungkin bisa kasih lihat ke saya juga ya, bikin desain apa informasi apa gitu. Nah, bisa kasih lihat saya juga, ini Pak saya bikin ini Pak, bagus nggak gitu kan. Ya mungkin saya juga bisa belajar juga dari teman-teman ya. Barusan saya belajar dari salah seorang teman ya, dia bikin apa sebenarnya sih mudah ya. Di aplikasi Instagram ya, dan ada InShot juga ya. Jadi dia membuat video lalu dia masuk ke Instagram dan menjadi informasi yang sangat menarik ya. Dan informasi yang sangat menarik. Ya. Jadi begitu teman-teman ya. Tergantung kebutuhan juga ya, tergantung kebutuhan, tergantung keperluan ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Sepertinya tidak, Pak. Kalau memang tidak ada ya kita Nothing. Ya. Nothing. Oh, nothing ting. Oke, kalau memang tidak ada kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan penutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.